Halo semuanya, berjumpa kembali di channel ini. Jadi kali ini kita akan membahas soal kembali, ya lanjutan dari video sebelumnya yang nomor 1 sampai 5, kemudian nomor 6 sampai 10, dan sekarang kita lanjutkan 5 nomor lagi. Dan di video ini langsung kita baca aja soalnya. Ini tali dengan panjang 5 meter, kemudian masanya adalah 150 gram, berarti sama dengan 0,15 kilogram. Kemudian untuk membentuk gelombang transversal dengan persamaan Y sama dengan 0,8 sin Pi 40 T plus plus 2X gitu ya. Nah, berarti ini gelombangnya berjalan dari kanan ke kiri ya. Nah, kanan ke kiri. Kemudian kita ubah 0,8 sin, ini dalam meter berarti ini 0,8 meter ya. Waktunya dalam sekon. Di Y-nya dalam meter. Ini kita kalikan 40 pi T plus 2 pi X. Nah, besar tegangan tali gelombang tersebut berarti ya di sini ya, ini tegangan tali. Nah, ini massa, ini percobaan Melde, kemudian ini adalah L. Kemudian nah ini gambaran saja ya. Percobaannya ini seperti apa, seperti. Oke, lanjut kita cari kita yang ditanya adalah kecepatan. Kita akan cari dulu kok kecepatannya? Besar tegangan talinya ya. Berarti F-nya kayaknya. Kita akan jawab. Kita cari dulu omeganya. Omega. Untuk mencari omega itu di depan T. Jadi ingat ya, Y sama dengan A sin omega T plus KX. Nah, ini bisa plus, bisa minus. Berarti omeganya di depan T, berarti 40 pi. Kita cari sekarang 2 pi kali F itu adalah omega 40 pi. Jadi kita coret ini 40 dibagi 2 itu 20. Jadi 20 Hz ya. Nah, kemudian kita cari lambda. Setelah kita dapat frekuensinya, kita cari lambda. Kita cari lambda dari K. K sama dengan ya, depan X itu K 2 pi. Nah, K itu adalah 2 pi per lambda sama dengan 2 pi. Nah, ini coret-coret jadi 1 per lambda sama dengan 1. Maka 1 sama dengan lambda ya kan. Kan silang. Jadi lambdanya 1 meter. 1 panjang gelombangnya itu 1 meter. Kemudian kita cari V, kecepatan. Kecepatan adalah lambda dikali frekuensi 1 meter dikali 20 Hz sama dengan 20 meter per second. Nah, dari sini kita bisa cari. Jadi kita cari ini hukum Melde ya, karena ini eksperimen. Ada V sama dengan akar F per mu ya, kerapatan talinya ya. Atau bisa dicari dengan V sama dengan akar F kali L ya kan per M. Jadi untuk mu ini adalah massa per panjang tali. Sudah, kita masukkan aja di sini 20 ya, akar F, L-nya tadi adalah 5, kemudian massanya 0,15. Kita
cari 20 sama dengan ini dibagi 5 itu 1 ya. 1. Kemudian ini dibagi 5 itu 0,03. Oke, terus kita kuadratkan, ini dikuadratkan, ini dikuadratkan, ini dikuadratkan. Jadi 20 kuadrat itu 400. Ini dikuadratkan, jadi akarnya hilang. Kita kalikan 400 kali 0,03 sama dengan F. Tunggu saja. 3 ini kan di belakang koma ada 2 angka ya, jadi hilang. Ini 3 kali 4 jadi 12 Newton sama dengan F. Tuh ya, jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut lagi di nomor 12. Di sini ada perhatikan gambar gelombang berikut ya. Jadi ada gambar ini gelombang transversal. Kemudian jika panjang OA ditempuh dalam waktu 0,2 sekon, persamaan gelombang berjalan pada gambar di atas setelah titik. Berarti kita nanti akan cari, ini kan dari kanan ke kiri gitu ya. Ya kan, ini sumbernya dari sini. Bergerak ke kiri ya. Bergerak ke kiri. Ini sudah negatif semua. Nah, begitu itu sudah benar nih. Berarti persamaannya nanti A sin omega T min Kx. Nah, gitu. Ya, dalam sentimeter yang diminta. Kita cari dulu yang diketahui. Itu adalah ini waktu. Jadi TOA sama dengan 0,2 sekon. Kemudian ini adalah SOA 20 cm. Kemudian ini adalah amplitudonya 10 cm. Kemudian kita juga tahu satu panjang gelombang itu, satu gelombang penuh itu adalah bukit lembah. Nah, ini juga ada ini 1 lambda, tambah lagi ini bukit dan lembah, berarti ada 2 gelombang. Ya, 2 buah gelombang. Nah, gitu ya. Kita akan cari apa? Untuk mencari omega kita butuh frekuensi, untuk mencari K kita butuh omega sama dengan 2πf. Kita akan butuh frekuensi, untuk K itu sama dengan 2pi per lambda, kita akan butuh lambdanya. Nah, kita cari dulu untuk frekuensinya. Frekuensi, kita jawab. Yang ditanya Y ya, Y-nya berapa itu ya. Ya, kita ini pedomannya. Untuk frekuensi adalah N per waktu. Waktunya dari sini ya, TOA itu. Jadi ada 2 gelombang dibagi waktunya 0,2 sekon. Jadi ini dibagi 2, 1 ini dibagi 2, 0,1. Jadi 1 dibagi 0,1 sama dengan 10 Hz. Jadi frekuensinya adalah 10 Hz. Kemudian lambda kita bisa cari di sini. Satu panjang gelombangnya adalah sampai di sini ya, tengah-tengah. Berarti lambda itu juga bisa dicari dari jaraknya, jarak gelombang SOA dibagi jumlah gelombangnya. Jadi 20 cm dibagi 2, jadi 10 cm. Ya, jadi satu panjang gelombang dari bukit dan lembah ini adalah 10 cm. Nah, kemudian kita masukkan saja di persamaannya ya. Y sama dengan A-nya tadi adalah 10 ya. A sin omega T min Kx. Nah, Y sama dengan lambdanya 10
kemudian sin, omeganya 2pi kali F, ya kan? F kali T min 2pi per lambda kali X. Oke, 10 sin, ini 2pi-nya kita keluarkan, jadi 2pi F kali T min per lambda kali X. Itu kita keluarkan, ini kan minus. Oke, 10 sin 2pi, frekuensinya 10, T-nya tetap T, ya kan? Dikurangi 1 per lambda tadi adalah 10 X. 10 sin 2pi 10 T min 0,1 X. Nah, ini ada enggak jawabannya? Yang 20 ini salah ya, ini salah. Kemudian 10 sin, ini juga salah. Oh, berarti ini duanya masukkan lagi teman-teman. Berarti 10 sin P, ini duanya masukkan ke sini ya, berarti ini P, ini 20T, ini 0,2X. Nah, ada enggak ini? Yang ini ya, ini. Kalau 2pi, ini 2pi, di sini adalah 0,1 kan, salah kan? Ini 2pi, ini 0,1. Kalau ini pi, nah jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut lagi di nomor 13. Persamaan gelombang stasioner pada pemantulan ujung bebas Y adalah 40 sin 30 pi T cos pi X per 6 cm. Terus pertanyaannya, letak perut ketiga dari ujung bebas. Jadi perut ketiga itu ya berapa? Kita untuk mencari letak perut kita harus tahu lambda ya teman-teman. Kita harus tahu lambda. Nah, untuk mencari lambda kita cari ini K-nya. K-nya mana? K-nya di depan X. Jadi ini K. Jadi kita langsung jawab. K itu sama dengan pi per 6. Ya. Oke, masih ingat persamaannya? Oke, kalau tuliskan lagi, Y sama dengan A sin omega T cos KX. Di K-nya di depan X, itu bilangan gelombang. Maka K itu adalah 2pi per lambda sama dengan pi per 6. Kita bisa coret, kita kalikan silang, ini 2 kali 6 sama dengan lambda. Silang, berarti 12 cm ya, 12 cm sama dengan lambda. Itu ya. Nah, di satu panjang gelombang itu 12 cm. Dari sini kita akan mencari perut ketiga. Perut ketiga itu di sini. Nah, maka kita akan cari, kalau di sini berapa sampai sini? Nah, itu 1/4 lambda kan? Tambahkan lagi ke sini, 1/4. Ya. Tambahkan lagi ke sini, itu plus 1/4 lambda. Tambahkan lagi di sini, lagi 1/4 lambda. Jadi totalnya berapa? Ini perut ketiga. Jadi perut ketiga itu adalah 1, 2, 3, 4. 4/4 lambda. Jadi sama dengan perut ketiga. 4 dibagi 4 sama dengan lambda. Lambda sama dengan perut ketiga.
Jadi perut ketiga itu sama dengan lambda, teman-teman ya, untuk ujung bebas. Itu. Jadi berapa perut ketiganya? Ya 12 cm. Itu. Oke. Ya, semoga bisa membantu menjawab. Saya tidak menggunakan rumus biar tahu konsepnya. Kalau kalian hafalkan rumus, kalian tinggal masukkan aja XP sama dengan setengah N di lambda. N-nya sama dengan 2 ya. Rumusnya pakai ini. Jadi kalau pakai konsep, kalian lihat gambarnya. Gambar, dan kita cari, kita dapatkan. Oh, jadi ini dari perut ke perut sini kan lambda. Kalau kalian langsung bisa, kalian bisa. Jadi, itu semoga bisa membantu kalian untuk memahaminya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di nomor 14 ini ada Chandra mendengar suara kicau burung dengan frekuensi F. Frekuensi yang didengar Chandra akan lebih besar dari frekuensi sumber suara jika. Nah, ini ada dua kejadian ya, dua hal ya. Jadi untuk caranya ada dua, yaitu Chandra mendekat, burungnya diam. Ini sumber bunyinya diam. Kemudian Chandranya dan burung itu saling mendekat. Chandra sebagai pendengar, burung sebagai sumber bunyi. Jadi itu saling mendekat. Kalau Chandra menjauh ini salah, burung menjauh juga salah, Chandra dan burung saling menjauhi juga salah, Chandra dan burung sama-sama diam ini juga salah. Kalau diam frekuensinya tidak akan besar ya. Kemudian Chandra dan burung saling mendekat. Nah, ini yang benar. Oke, jadi mudah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal terakhir dalam video ini ya, ada mobil patroli membunyikan sirine frekuensi 640 Hz dan bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Jadi kita tulis dulu. Jadi frekuensi sumber itu 640 Hz, kemudian kecepatan sumbernya adalah 20 meter per sekon menjauhi pengendara motor yang berhenti. Jadi frekuensi pendengarnya adalah 0. Kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon. Frekuensi sirine yang terdengar oleh pendengar motor adalah titik. Berarti yang ditanyalah frekuensi pendengar. Jadi kita gunakan persamaan efek Doppler ya. Jadi ini peristiwa efek Doppler. Jadi FP sama dengan P plus minus PP per V plus minus PS kali Fs ya. Nah, untuk V-nya ini 340 ditambah, mau ditambah atau dikurang enggak masalah. Kita pakai plus saja, VP-nya 0 per 340 karena ini menjauh ya, menjauh. Jadi nilai VP-nya ini akan turun. Nah, kalau turun maka dia positif. Jadi VS-nya ini positif. Pembaginya akan menjadi besar gitu ya. Jadi kalau kalian kasih di sini negatif, nanti malah VP yang dihasilkan semakin besar padahal dia menjauhi. Menjauhi kan frekuensi yang didengarkan makin kecil. Jadi otomatis pembaginya harus besar. Jadi ini plus PS-nya 20 kali 640 ya. Hertz. Nah, 340 360 dikali 640 Hz. Nah, sekarang kita cari. Kita hitung 360 dibagi, kita bisa coret nolnya. 34 itu kalau dibagi 2 berapa dibagi? Bagi 2 ini 17 ya.
Ini 18. Kalau 18 ya, 18 ini bisa dibagi 2, 9 dibagi 2, 30, 320, 320 ya, 320 kali 17, 5400 ya, 5440, terus dibagi 6, 04,44. Ya, kita sederhanakan ya. Kita bulatkan jadi 604 Hz ya. Jadi pilihannya yang paling mendekati adalah ya D ya. Yang paling mendekati. Oke, sekian dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, semoga bisa membantu kalian dalam ini soal 12 sampai 15. Terima kasih.